Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh kita akan melanjutkan tutor dari yang kemarin ya. Eh Contoh kasus masih dengan uniform distributed ya, uniform distributed eh, density of charge ya. Jadi yang ingin saya bawakan sekarang itu adalah contoh kasus salah satu contoh kasus yang menarik ya, yaitu adalah dalam tabung. Dalam tabung. Oke, contoh kasus dalam tabung, yang dimana tabung itu adalah seperti ini, gitu kan ya. Terus eh, tabung itu coba kita coba kopas aja, copy terus paste di sini. Oke. Ya agak sedikit miring tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting visualisasinya jelas. Terus ini adalah lingkaran. Ya, kenapa hilang? Ini lingkaran. Oke, sekarang kita akan menjelaskan kasusnya itu tabung uniform, masih dalam uniform distributed charge. Oleh karena itu, eh ya dia memiliki rho R gitu ya. Rho fungsi terhadap R, terus dia juga memiliki dua keadaan. Berarti kalau misalkan dia terdistribusi secara merata gitu muatannya ya, ini muatannya ini tuh terdistribusi secara merata di seluruh tabung gitu. Nah ini tuh jadi kita definisikan sebagai rho kayak gitu ya. Nah berarti kalau muatannya terdistribusi itu kita ada dua tinjauan key and close, yaitu pada saat R kecil kurang dari R besar panjangnya, dan R kecil lebih dari R besar gitu panjangnya. Berarti kan kalau kayak gitu kita anggaplah ini adalah definisi buat R kecil kurang dari R besar kayak gitu. Oke? Nah, kita anggap definisi di sini itu kita definisikan sebagai yang berjari-jari A. Jadi ini jari-jarinya A, gitu ya. Sedangkan jari-jari dari tabung itu adalah kita pakai R besar seperti biasa. Nah, terus untuk jari-jari di luar tabung atau key and close kasus R kecil ya. Key gimana caranya? Di sini ya. Key and close R kecil lebih panjang daripada R besar, itu di sini ya. Kita anggapnya seperti itu. Oke. Nah, ini buat yang kita anggaplah jari-jari ini dari sana sampai situ adalah B gitu ya. Nah, rumusnya masih sederhana, di mana kita hanya memakai integral tertutup E dot gitu ya, terus dA itu adalah sama dengan 1 per, oh ya ini biar ingat yang kemarin ya, ini tuh key and close per epsilon 0. Dengan definisi key and close itu adalah
integral dari rho fungsi terhadap R dv gitu ya. Jadi ini tuh akan sama dengan 1 per epsilon 0. Ini integral fungsi rho terhadap R dv. Oke. Ini karena muatannya terdistribusi. Nah, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan hal ini? Karena kita tinjauannya ada dua, yang dimana ada yang meninjau permukaan gitu ya. Ini meninjau permukaan, ada yang meninjau volume. Nah, kalau yang meninjau permukaan, maka sama seperti yang kemarin, kita harus mendefinisikan dulu dA-nya itu apa dia. dA dari tabung. Oke. dA dari tabung. Tabung itu kan kita mempunyai gitu ya, cross sectionnya gitu ya, dia itu penampangnya gitu. Ini kan cross section tuh berarti yang atas dan bawah ya, penampang. Terus dia punya tinggi juga, kita misalkan tingginya ini adalah L gitu ya. Tingginya adalah L. Oh ya, ini kita misalkan ya tinggi dari si tabungnya itu adalah L. L gitu ya. Tinggi dari si tabungnya. Oke. Nah, ini itu seperti ini. Oke. Karena ini tinggi tabungnya itu adalah L dan ini ada penampangnya gitu ya. Berarti kalau kita ingin menghitung luas permukaannya, kita harus mengintegralkan si dA-nya gitu kan ya. Dari semua elemen-elemen luasnya, kita harus integralkan. Nah, cara mengintegralkannya itu adalah dengan seperti ini. Kita tinjau misalkan dengan cara kita integralkannya dari atas ke bawah gitu ya. Misal gitu ya, kita integralkannya dari atas ke bawah si luas permukaannya. Jadi permukaan yang atas kita integralkan. Nah, terus si selubungnya itu dari atas ke bawah kita integralkan, baru yang hasil akhirnya itu adalah si alasnya. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Maka kita perlu suatu definisi. Kita kan tahu kalau di tabung itu hanya ada satu lingkaran aja ya yang bisa dibuat gitu. Tidak seperti di dalam bola. Kalau kita misalkan di tengah ini gitu ya. Buat dia menyampai dindingnya itu adalah memiliki jari-jari R seperti itu dan lingkarannya hanya satu, berarti kan kalau kita zoom ini tuh berarti kan kalau kita zoom menjadi koordinat kartesian gitu ya, koordinat kartesian ini kan R itu akan seperti ini gitu ya, ini R vektornya. Nah, ini R topi, vektor satuan R ya. Nah, ini kan kalau tabung, itu kita hanya berpaku pada tinggi dz. Gitu. Jadi kita tidak berpaku terhadap titik tengahnya di sini. Ya. Tidak seperti bola. Jadi ini yang namanya tabung gitu. Jadi nanti ini ada vektor satuannya itu adalah K ya. K topi. Nah, terus buat yang si satu lingkarannya ya udah itu hanya ada satu aja gitu ke sini. Berarti V di sini tuh. Nah, buat vektor satuan V-nya yang ke sana. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu, karena dia hanya ada satu lingkaran, kita tidak meninjau lingkaran yang atas. Maksudnya itu kalau di bola kan kita meninjau juga lingkaran yang permukaannya gini, bukan hanya lingkaran yang permukaannya itu ke samping. Oleh karena itu, maka dA-nya bisa didefinisikan dengan
DA-nya dapat didefinisikan dengan R, ya betul, R D V D Z. Sesederhana itu. Kayak gitu. Oke? Eh, Oke. Bentar ya. Ya, seperti itu. DA-nya. Nah, oleh karena itu, karena DA-nya itu adalah R, D, V, DZ, maka jika kita integralkan si DA-nya itu, gitu ya, berarti kan ini juga kita jadi integralkan, R-nya itu jadi keluar gitu ya, karena dia tidak diintegralkan, dia konstan, dv, dz saja. Jadi sesederhana itu. Ini kita tidak, jadi kita tidak meninjau sin theta ya. Kita tidak meninjau sin theta di sini. Nah, dengan ini kita bisa menyelesaikan. Oh, belum. Ada satu lagi. Kalau ada DA, tentu saja ada yang namanya dv-nya. Nah, dv-nya kita harus definisikan dong. Seperti apa? Nah, dv itu sederhana. Karena kalau tadi surface area itu hanya mencakup jangkauan yang bisa dijangkau oleh R, berarti permukaannya aja. Nah, kalau volume itu R-nya bervariasi gitu kan. Dari misalkan titik terkecil melebar ke titik besar gitu ya, itu kan volume tuh bervariasi R-nya. Oleh karena itu, dv itu hanya menambah satu hal saja, yaitu dr, r, dr, dv, dz. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau ini diintegralkan gitu ya, ini integral kan, berarti kan ini jadi diintegralin semua. Kayak itu RDR-nya, dv-nya iya, dz-nya juga iya. Oke. Nah, dengan ini kita bisa menyelesaikan contoh kasus yang ada di atas. Kayak ini ya, contoh kasus yang ada di atas ini. Contoh kasus di situ kita selesaikan dengan yang pertama. Kasus R itu ya R kecil kurang dari R besar. Berarti dia R-nya sama dengan A. Oke? Nah, untuk kasus ini berarti kita integralkan kalau R sama dengan A, berarti kan di sini integral rangkap 2 ya. Integral rangkap 2. Ya, kalau teman-teman lupa ini tuh adalah DA, dan DA-nya tuh tadi udah ada digantikan, jadi ada R, dv, dz gitu. Ini yang ini ya. Ini integral ini ya, DA-nya. Oke. Kenapa ini rangkap 2? Ya, karena di sini ada dv dan dz. Kita mengintegralkan dua ini saja kalau surface itu ya, atau area. Nah, buat yang dv-nya, kita kan tahu dia kalau tabung itu muternya adalah gini. Lingkaran yang ininya adalah 360 derajat. Berarti kalau 360 derajat 2 kali pi dong, kayak gitu. Ya. Dari yang terdalam dulu 0 sampai 2 pi. 2 pi ya, 2 pi, 2 pi. Nah, dz-nya itu adalah ya udah gitu. dz-nya 0 sampai z. Gitu kan? Kayak gitu. dz-nya 0 sampai z. Yap. Oh, sorry, 0 sampai L. Nah, kenapa
Oke. Kenapa 0 sampai L? Itu karena eh bentar. Kalau ini sampai ya, itu karena jika ini saya salah ngegambar ya. Jika kita misalkan ya, kita misalkan ini contoh kasus yang paling mudahnya dulu. Kita misalkan bahwa enclose yang kita buat itu tuh tidak bergantung kepada Z. Maksudnya tidak bergantung kepada Z tuh jadi Z-nya tidak bervariasi. Jadi enclose yang kita buat itu tuh selalu sama gitu. Eh, tinggi Z-nya dengan volume tabung asalnya gitu ya. Jadi visualisasinya kira-kira kayak gini ya. Nah, berarti DZ-nya itu 0 sampai L. Kecuali kalau enclose yang kita buat L-nya itu adalah fungsi terhadap Z. Berarti L-nya bisa berubah-berubah kan kayak gitu. Oke. Nah, ini buat yang R kecil kurang dari R besar. Karena R kecil kurang dari R besar itu sama dengan A, berarti kita ya udah ini R kecil yang di sini ganti aja dengan A gitu kan. Nah, kalau diganti kita langsung aja masukin A. Nah, sekarang kita sama dengan dV-nya, volume. Nah, kalau volume itu adalah rangkap 3 seperti biasa. Rangkap 3, ini jangan lupa 1 per epsilon 0. Nah, di sini ada rho R, terus di sini ada D, maaf, ini R dulu, di sini ada R, ini DR, ini ada dV, ini ada dz, kayak gitu. Nah, kalau kita integralkan yang R-nya, berarti kan kalau R kecil sama dengan A, berarti batasnya itu adalah 0 sampai A. Ya kan? Kayak gitu. Karena R kecil tuh kurang dari R besar. Jadi kita harus batasin integralnya 0 sampai A. Nah, terus batas dV-nya apa? Sama kayak tadi, karena dia adalah lingkaran gitu ya. Lingkaran full gitu. Lingkaran full menyamping gitu, itu dia 0 sampai 2pi. Nah, terus dz-nya sama juga 0 sampai L. Kenapa? Karena kita memisalkan bahwa ya udah si enclose yang kita buat itu hanya melebar ke samping gitu. Tapi tingginya itu tetap sama dengan tabung yang kita gunakan. Nah, jadi sebenarnya tabung itu tuh agak dan lebih sedikit rumit. Kenapa? Karena kalau misalkan L-nya bervariasi, enclose yang kita buat gitu, dia bergantung terhadap Z gitu ya. Si L-nya bergantung terhadap tinggi Z, enclose yang kita buat. Nah, itu akan memperumit perhitungan. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah kayak gini ya udah kita tinggal selesaiin aja. Berarti ini integral 0 sampai 2 pi dv itu kan ya ini kita ini dulu ya. E dikalikan dengan A, terus ini ya udah kita langsung aja. Ini hasilnya tuh gini. 2 pi gitu ya. 2 pi kan langsung dimasukin dapat 2 pi-nya, terus ini dz-nya juga langsung dimasukin, hasilnya itu L. Berarti kita ketemu EA 2 pi L. Hasilnya kayak gitu. Nah, terus integral yang ini bagaimana? Ya udah, integral yang ini juga sama. Berarti kita simpan dulu rho-nya di sana. Rho terus ini kan ada R dr, berarti kan ini jadi 1/2 R kuadrat. Nah, 1/2 R kuadrat. Sedangkan integralnya dari 0 sampai A. Berarti kan kita masukin variabel 0 sama A ke R kuadrat. Kalau yang 0, 1/2 R kuadratnya, ya R-nya dimasukin 0, 0. Tapi kalau yang A itu tetap ada value-nya, yaitu A kuadrat. Berarti di sini integral dari 0 sampai A R dr itu adalah A kuadrat. Oke? Terus dikalikan dengan integral dari dv 0 sampai 2pi. Berarti kan itu hasilnya juga 2pi gitu ya. Terus dikalikan dengan integral dari dz 0 sampai L gitu kan. Nah,
hasilnya ya L. Kayak gitu. Nah, sudah kita mengintegralkan semuanya, berarti kita udah tahu nih. Di sini ada parameter yang sama, 2PL, berarti ini coret, 2PL berarti ini coret, gitu. Udah habis semuanya, ketemu medan listriknya. Berarti medan listriknya itu adalah ini ya. Medan listriknya itu adalah, oh ya ini A. A-nya juga coret, ini A-nya coret, ini jadi pangkat 1. Berarti kita ketemu medan listriknya itu adalah Rho dikalikan dengan A 2 epsilon 0. Ini buat yang R kecil kurang dari R. Dengan R kecil sama dengan A ya, tadi pendefinisiannya. Oke. Nah, sekarang kasus yang apa itu namanya? Kasus di mana R kecil itu lebih besar daripada R. Berarti kan R-nya itu sama dengan B. Seperti yang udah kita definisiin di atas tadi sini gitu ya. Sama dengan B itu besar. Di luar gitu ya dia. Nah, dengan ini enclose-nya dia itu akan menjadi bentar. Oke, kita lanjut dulu aja. Baik. Kalau gitu kita dengan menggunakan prinsip yang sama gitu ya. Berarti saya langsung masuk aja di integral langsung rangkapnya gitu ya. Ini E. Tadi karena R-nya B, berarti kan di sini B ya. Nah, B kita tulis lagi aja lah ya biar jelas. DA itu kan tadi R, D, V, D, Z. Nah, ini kalau kita masukin DA-nya ke sini, terus ganti si R-nya jadi B, jadi kan ini E, B, D, V, D, Z. Dengan tadi masih sama pendefinisiannya, ini sampai L, ini sampai 2pi. Nah, terus kita definisikan si integral volumenya gitu kan. Ini kan rangkap 3, integral volume tuh. Terus ini rho. Nah, di sini kita kan tahu dV-nya itu adalah si tabung itu yang rangkap 3 ini ya. Tadi itu nggak pakai integral ya. dV-nya itu adalah RdR dV dz. Nah, perlu diingat karena kita mencari enclose yang di luar, tetapi bahan yang kita pakai itu terbatas si R ya. Gitu ya. Yaitu batasnya itu sebesar R besar, maka integral volumenya itu tidak akan lebih dari R besar value-nya gitu ya. Jadi ini R dV dz ini akan dari 0 sampai R besar, ini akan dari 0 sampai 2pi gitu ya. Ini yang terakhir 0 sampai L kayak gitu. Oke? Ya. Seperti itu. Nah, karena demikian, maka hasil perhitungannya ada yang sedikit berbeda. Nah, kalau kita ini integralin, berarti kan ini kita tinggal ganti aja ya. Ini B, ini 2pi, ini 2pi, ini L. Nah, ini menjadi epsilon 0, 1 ya. Oke, ini langsung masukin aja lah rho. Nah, ini apa namanya? Tadi karena 0 sampai R berarti kan integralnya itu adalah 1/2 R kuadrat. Gitu ya hasilnya.
Nah, ini sama, ini 2pi, ini L. Kayak gitu. Karena ada seperdua, ntar, bener kan ya? Oke. Karena ini ada seperdua R kuadrat gitu ya, ada yang berbeda di sini, maka saat ini dicoret gitu dan ini dicoret, maka di sini ada perbandingan R dari enclosed-nya untuk muatan terdistribusi. Dengan demikian, uh, medan listriknya itu adalah ini kan hasil akhirnya gitu. Gitu ya. Masuklah parameter B di sana. Rho R kuadrat. Kayak gitu. Ini buat yang R lebih besar daripada, maaf, R kecil lebih besar daripada R besar. Ya, ini hasil akhir yang medan listrik E-nya. Yang kasus ini ya. Oke, jadi kita punya dua jawaban yang berbeda. Jadi kalau kita milih enclosed, maka kita juga pasti memiliki jawaban medan listrik yang berbeda. Untuk R kecil kurang dari R besar, itu kita memiliki jawaban di mana dia tuh berapa tadi? Rho A ya, rho A 2 epsilon 0. Nah, untuk yang R kecil lebih dari R besar, dia medan listriknya adalah rho R kuadrat 2 epsilon 0. Di sini ada B. Kayak gitu, teman-teman. Ya, itu aja, mungkin cukup sekian dari saya. Tambahan sedikit, ini tentang contoh kasus yang tabung ya. Ini tabung, contoh kasus tabung. Sebenarnya nggak rumit ya. Gaussian ini tuh juga mempermudah penghitungan medan listrik dalam medium yang berbeda-beda gitu bentuknya. Kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya aja. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga ini menjadi insight. Mungkin nanti kedepannya saya akan tambahin satu lagi contoh kasus, itu yang hollow. Hollow charge ball gitu ya. Hollow charge ball sama hollow yang tabung. Ya mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian, selamat mengerjakan.